Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI sedang berkoordinasi dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia untuk meminta akses ke konsuleran agar dapat segera bertemu dengan 4 warga negara Indonesia yang sempat terdampar selama 4 hari di Pulau Cematzin, negara bagian Selangor, Malaysia. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha kepada VOA Sabtu menjelaskan, setelah mendalami informasi tersebut pihaknya memastikan keempat warga Indonesia itu tinggal di Malaysia tanpa dokumen atau ilegal. Menurut Judah, mereka ingin pulang ke Indonesia tetapi karena tidak berdokumen, maka mereka menggunakan jasa calo untuk bisa mengantar kembali ke tanah air. Keempat WNI yang belum diketahui asalnya itu akhirnya dijanjikan oleh calo tersebut akan dipulangkan menggunakan kapal dari Pulau Cematzin. Mereka menunggu di pulau itu selama 4 hari tetapi sang calo tak kunjung datang. Karena sudah habis perbekalan, lanjutnya keempat WNI itu nekat berenang dari Pulau Cematzin ke Pulau Ketam. Ketika berenang itulah mereka ditemukan oleh sebuah kapal dan kemudian keempatnya diserahkan ke Kepolisian Maritim Selangor. Dari Pulau Cematzin itu ke Pulau Ketam di wilayah Selangor yang berdekatan ya. Nah, pada saat mereka berenang itulah kemudian mereka ditemukan oleh satu bot dan kemudian pemilik bot tersebut melaporkan ke Polis Marin Selangor. Kemudian dibawa dan kemudian dilakukan pendalaman. Ia menambahkan kondisi 4 WNI itu relatif baik. Pihak KBRI di Ibu Kota Kuala Lumpur sedang meminta akses ke konsuleran untuk bertemu mereka dan melakukan pendampingan hukum. Karena pihak KBRI Kuala Lumpur belum bertemu keempatnya, dia mengakui belum mendapat informasi rinci mengenai mereka, termasuk data pribadi serta bagaimana mereka bisa tiba di Malaysia secara ilegal dan sejak kapan. Saat ini kita sedang meminta akses ke konsuleran untuk bisa bertemu dengan mereka dan melakukan pendampingan hukum. Menurut seorang sumber VOA, kasus semacam ini banyak terjadi. Warga Indonesia yang tidak berdokumen resmi ingin pulang ke Indonesia menggunakan jasa penyelundup. Tarifnya 5 tahun lalu sekitar RM700. Untuk menekan perlintasan ilegal, seminimal mungkin menurut Judah, pemerintah mengawasi perbatasan-perbatasan dengan negara lain secara ketat. Perlintasan ilegal laut terbesar melalui Selat Melaka antara Kepulauan Riau dengan Johor dan Sumatera Utara dengan Selangor dan lewat Nunukan, Kalimantan Utara. Sedangkan perlintasan ilegal jalur darat di Kalimantan Barat ke arah Sabah dan Sarawak. Nurismi Ramadhani dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat mengatakan pemerintah perlu membenahi sistem yang ada di perbatasan ini, diantaranya dengan memperbanyak pintu masuk resmi dari Indonesia ke Malaysia, begitu juga sebaliknya. Hal ini juga salah satu cara untuk mencegah warga Indonesia masuk ke Malaysia secara ilegal. Poin resminya itu diperbanyak, apalagi di perbatasan terkenal banyak jalur-jalur alternatif, ya itu yang harus diperbaiki, dibenahi, dipikirkan oleh negara gimana nih biar mencegah orang tidak menjadi ilegal gitu, ya benar-benar harus dibenahi gitu, checkpoint masuk dan keluarnya. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Jangan lupa like, share, komentar, dan tekan tombol subscribe. Terima kasih.